Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila syiratikal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mitra Kandaga rahimakumullah. Kembali pagi ini Jumat tanggal 21 Februari 2025 atau bertepatan dengan hari ini tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah melalui 100,8 Radio Kandaga FM. Allah pertemukan kita di subuh yang insyaallah penuh berkah, subuh yang insyaallah kita azamkan sebagai wasilah kita beramal terbaik, wasilah beramal sesempurna pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mari kita jadikan sebagai awal aktivitas kita. Setelah kita bangkit dari tidur, kemudian kita berdoa dengan doa yang mudah dihafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mitra Kandaga rahimakumullah, 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui gelombang 100,8 Radio Kandaga FM. Semoga mitra yang sudah terhubung senantiasa Allah berkahi usia, ya, seluruh keluarganya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mitra Kandaga rahimakumullah dengan hadirnya program ini terjalin silaturahim di antara kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana hidup kita semakin bermakna, semakin bahagia. Nah, mitra Kandaga rahimakumullah, mohon salam silaturahim ke Bu Ati, ke Mama Hares, ya, Bu Asti, Pak Haji Budi Suharja, mohon Abah Budi, mohon ke Al-Ustaz Deni Istiawan, mohon ke Pak Haji Tarma, mohon kum sadayana mitra no parantos mancona, insyaallah orang sami-sami siri doakeun mitra. Semua tentu ingin bahagia, semua ingin menggapai ketentraman jiwa. Nah, seandainya kita bertanya mitra kepada orang-orang di sekeliling kita dari berbagai agama yang ada di dunia, mangga di Indonesia, di Cina, di Palestina, di Bangladesh, mohon di Zimbabwe, mohon sampai negara yang ada di Ciwidey, mohon nu aya di Garut, semua orang profesi apapun dan status sosial apapun, mohon mereka akan menjawab apa yang dicari. Tentu mereka ingin bahagia. Nah, tentu bahagia ini adalah cita-cita semua mitra. Ya, semua orang mengejar pagi siang sore bala hari pun bekerja, berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tiada lain agar bahagia. Orang mukmin tentu bahagia yang akan didapat. Bahkan orang kafir pun ingin bahagia. Bahkan orang, mohon maaf,
sebagai profesi pencuri pun ingin bahagia dengan profesinya. Naudzubillah. Ya, melalui kegiatan mengorbankan jati dirinya, menjual diri, tuh. Naudzubillah, bahkan seorang pelacur pun kalau ditanya, mereka pun ingin bahagia. Nah, meskipun semua orang ingin bahagia, mayoritas manusia tidak mengetahui bahagia yang sebenarnya. Nah, mitra, bagaimana konsep Islam berbicara tentang bahagia? Nah, terutama bagaimana cara meraih bahagia itu. Tuh, meskipun mitra, pada kenyataannya banyak sebagian orang merasa gembira dan sukacita saat hidup di dunia. Nah, akan tetapi kecemasan, kegalauan, dan penyesalan itu merusak konsep sukacita yang dirasakan. Nah, sehingga sebagian orang selalu merasakan khawatir, bahkan masa depan badai dikumahakeun ieu teh. Nah, terlebih banyak orang merasa ketakutan terhadap satu masa yang tak mungkin bisa ditawar ketika menghadapi kematian. Ya, mitra kandaga rahimakumullah, maka baiknya kita kembali kepada Al-Quran. Baiknya jadikan Al-Quran sebagai nasihat hidup kita, sebagai penuntun, pedoman agar kualitas hidup kita lebih bermakna. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada orang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, mitra kandaga rahimakumullah, dari ayat ini banyak orang yang beranggapan bahwasanya orang-orang barat, ya, ada orang yang hebat. Ya, mereka beranggapan bahwasanya, mari kita ambil hikmah dari ayat ini. Orang-orang barat, bahwasanya orang-orang barat hidup penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Tetapi fakta berbicara lain, mitra. Kondisi realitas di lapangan menunjukkan bahwa semua secara umum orang-orang barat itu hidup penuh dengan penderitaan. Hal ini dikuatkan dengan berbagai hasil penelitian, mitra. Mohon sir, para peneliti anu mengungkapkan kenyataan anu sabenar-benarna. Nah, terjadi kasus pembunuhan, bunuh diri, berbagai tindakan kejahatan. Namun, ada sekelompok manusia yang memahami hakikat kebahagiaan. Bahkan mereka sudah menempuh jalan untuk mencapainya. Ya, itulah mereka. Hidup di barat akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ya, mereka lah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra, mereka memandang kebahagiaan itu terdapat dalam sikap taat kepada Allah dan mencapai ridhonya, menjalankan perintah-perintah Allah, bahkan berani untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra, boleh jadi di antara mereka yang tidak memiliki kebutuhan pokoknya setiap hari, akan tetapi dia adalah seorang yang benar-benar bahagia. Miskin, mohon, tengah gaduhan persiapan tuangan kayak siang kumaha gitu kan, kayak sore na kayak wengin kumaha, isuk kumaha, ya. Akan tetapi seringkali kita temukan dialah orang yang benar-benar bahagia dan bergembira, bagaikan pemilik dunia dan isinya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 8. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah dan rahmatnya itu dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, mitra, jika mayoritas manusia bingung mencari jalan yang harus ditempuh menuju bahagia, maka hal ini tidak berlaku bagi kita sebagai orang beriman. Orang barat yang jauh dari iman kepada Allah, silakan tempuh berbagai cara menuju bahagia yang mereka tuju.
Namun tanpa ada keraguan bagi seorang mukmin, muslim, jalan kebahagiaan jelas ada di hadapan dirinya sendiri. Ya, cita-cita agar mendapatkan kebahagiaan terbesar mendorongnya untuk menghadapi berbagai kesulitan. Mitra Kandaga rahimakumullah, dalam beberapa keterangan dalam wahyu Allah, ya, berbicara wahyu Allah adalah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Ya, orang beriman bahwa dirinya sudah berada di atas jalan yang benar. Orang beriman memiliki prinsip sebagaimana dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang demikian. Diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Nah, mitra Kandaga rahimakumullah, jika di antara kita yang bertanya bagaimanakah yang dirasakan bagi orang-orang bahagia dan orang-orang celaka, maka Allah memberikan jawaban di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. Nah, kata Allah, mitra, adapun orang-orang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Ini kata Allah. Di dalam neraka itu mereka mengeluarkan benarik napas dengan berintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang berbahagia, maka tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi mitra Kandaga rahimakumullah, bahagianya orang beriman adalah orang-orang yang menjaga diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bahagia karena taat. Dia beramal karena dasarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitra Kandaga rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW mohon ngadugikan yang bagiannya hiji jalma teh semakin bertambah ketika dia semakin dekat dengan Allah. Tuh mitra, semakin dekat dengan Allah. Inilah ciri khas orang beriman. Orang beriman tidak ada kata galau, tidak ada kata khawatir, tidak ada kata bersedih-sedih. Karena konsep orang beriman adalah terpaut hatinya taat terus dengan Allah, maka inilah yang akan memberikan sebuah jaminan dia akan bahagia. Orang beriman semakin ikhlas beramal dan mengikuti aturan Allah, kebahagiaan seorang mukmin semakin tambah. Nah, mitra Kandaga rahimakumullah, maka tanda kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim itu ada 3 hal, mitra. 3 hal tersebut adalah bersyukur. Ketika apa? Ketika mendapatkan nikmat. Mohon nalika tadi kulam urang gugah pensatacan sholat subuh. Walihan mah mohon Abah Budi gitu kan. Di Ciapus, Pak Haji Tarma, mohon Bu Ati, Bu Asti, mohon kum sadena mitra anu rengsek kulum naguga tuh merasakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nalika beunta pan ieu teh nikmat, mitra. Bagaimana orang sedang tidur kemudian Allah bangunkan, ucapannya bersyukur dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita dikembalikan bangkit oleh Allah.
setelah kita pejamkan mata beristirahat, anggota fisik ini, Allah yang memberikan nikmat kita bisa bangun, bangkit kembali beraktivitas. Nah, bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memaksakan seluruh anggota ini untuk turut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh orang beriman menurut Ibnu Qayyim. Yang kedua, bersabar mitra. Ketika apa? Ketika mendapatkan cobaan. Ya, ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Ketika ujian-ujian datang, silih berganti, satu hari belum selesai masalah, ditambah masalah dan ujian lagi, tidak sesuai dengan harapan, tapi bersabar. Nah, inilah yang kedua. Bagaimana tetap bertahan dalam taat pada Allah dalam menghadapi aturan ujian-ujian yang dihadapinya. Yang ketiga, tandanya bertaubat ketika melakukan salah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu gitu kan. Bergegas ila magfiratin min rabbikum. Kenapa? Karena ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah kesalahan, lumrah dilakukan, tapi ketika seorang mukmin dia mengejar bahagia dari kesalahannya itu, dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Nah, pertama tadi bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nuhun mitra, bentana, tiasa napas, beraktivitas, bergerak. Seorang manusia tentu akan Allah jamin nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi beda bagi mereka yang dia beriman, mereka beda menyikapinya, tidak ada rasa syukur, dia kufur. Dia gunakan tangannya tidak untuk menjadi sebuah kebaikan. Kakinya berat untuk melangkah menuju masjid-masjid Allah. Berat untuk melangkah bersilaturahmi. Ini adalah perilaku-perilaku yang menjauhkan diri seorang menjadi pribadi yang penuh bahagia. Dia tidak mensyukuri fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra. Nah, karena memang mereka lah yang mensyukuri nikmat, maka dia akan diberikan kebahagiaan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ketika bersyukur atas nikmat dari Allah, ini harus dibangun atas 3 prinsip. Kahiji, ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat. Tuh, tunduk, patuh, taat. Tidak membantah, tidak menawar-nawar lagi. Gitu kan. Terhadap pemberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Semakin tumbuh rasa cinta terhadap yang memberi nikmat, gitu kan? Ini tanda. Kalau kita memang bersyukur, maka prinsip ini harus muncul, rasa cinta terhadap yang memberi nikmat. Mohon siga orang pasien bonus di kantor, di pemerintah, mohon gitu kan, hatur nuhun, katampi gitu kan. Semakin kita menjaga perusahaan yang memberikan kontribusi nikmat-nikmat berupa gaji bulanan, fasilitas kantor gitu kan, muncul rasa cinta. Bagaimana manusia secara otomatis akan lebih cenderung karena akan menjaga nikmat yang senantiasa diberikan. Tahka Allah gesami mitra. Semakin muncul mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan nikmat baik zahir maupun batin. Yang ketiga, prasyarat kita bersyukur itu terhadap nikmat, mengakui adanya nikmat yang diberikan. Tuh, gitu kan. Mundiasa masajan beraktivitas, bermuhasabah. Gusti, panangan ramo dampal sampean masih tiasa gerak, batu rumah. Tuh, gitu kan. Diakui dari nikmat-nikmat Allah tersebut. Batu rumah boga panon, dirawat di rumah sakit, bayar keuneuan, gitu kan. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Artinya apa? Mengakui adanya nikmat yang diberikan. Anjeun ya Allah nu parantos nitipkeun ieu, gitu kan. Nu kaopatna memuji orang yang memberi nikmat karena nikmat yang dia berikan. Tuh, alhamdulillah.
Segala puji hanya milik Allah. Tuh. Pujian itu tidak berhak disampaikan kepada manusia. Karena manusia banyak kurang, hina, cacat, dan tidak mungkin abadi. Dan tidak layak untuk dihormati dan diberikan sanjungan. Maka yang keempat, memuji orang memberi nikmat karena nikmat yang dia berikan, gitu kan, kepada Allah. Ucapan lisan bersyukur, hati membenarkan, amaliyah anggota tubuh ini melengkapi gerakan-gerakan yang mewujudkan sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu kalima kumaha? Tah nalika sadar tiasa aya nikmat ku urang karasa, maka digunakan kepada hal yang dicintai Allah. Tidak berani melakukan sebuah pembangkangan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampa sampean Bung pisan Gusti abdi alim nuntun ieu dampa sampean ke tempat-tempat maksiat. Ini kan bagian dari tanda orang bersyukur. Nah, nu katiluna mitra kandaga rahimah, nu kadua tadi bersyukur, nu kaduana sabar ketika mendapatkan cobaan. Nah, mitra, siapa manusia yang tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan? Dalam hidup ini, di samping ada nikmat yang harus syukuri, juga ada ujian dari Allah yang wajib kita bersabar ketika menghadapinya. Nah, mitra kandaga rahimakumullah, ada 3 rukun sabar yang harus dipenuhi supaya kita bisa disebut orang yang benar-benar bersabar. Nu kaji kumaha? Menahan hati untuk tidak merasa marah terhadap ketentuan Allah, gitu kan? Sanajan tojaiyah kana kahayang diri, tapi ieu mah hukum Allah. Mohon wayahna ibu-ibu dijaga auratna bunian. Mohon ulah dibolekerkeun. Ya, kamana meni aurat gitu kan. Cenah mama geus kolot. Pirage mama geus 60 tahun, 70 tahun, tetap menahan hati untuk tidak marah terhadap ketentuan Allah. Lakukan dengan keikhlasan yang sempurna. Ini tanda bersabar. Kalau sabar artinya hati tidak merasa marah terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Nah, ari Gusti teh kieu-kieu teuing gitu. Salat dileukeunnan, wudu, zakat dileukeunnan, dirapi-rapikeunna. Ari abdi kieu bari dibejakeun ka makhluk. Ngadukeun Allah sebagai pencipta. Nah, orang yang bersabar terhadap ujian adalah menahan lisannya untuk tidak mengadu kepada makhluk. Nukatiluna menahan anggota tubuh untuk tidak bermaksiat. Mohon ketika diberikan musibah, tidak berani menampakkan tubuhnya melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panaya golongan jalma-jalma anu teu iman mah geuningan. Nalika diberi ujian, kematian datang, dia tidak menerima. Nyabokan anjeun gitu kan. Diri sendiri disakiti. Meraung-raung, nangis yang tak terkendali, tidak menerima atas ujian. Nah, mitra kandaga rahimakumullah, ketika kita bersabar ujian, maka sabarlah yang sempurna, yang baik, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menahan hati, tidak marah dengan aturan Allah. Menahan lisan, tidak mengadu kepada makhluk. Menahan anggota tubuh agar tidak bermaksiat. Inilah sebenar-benarnya sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Nukatilu bertaubat mitra. Ketika melakukan kesalahan, ketika sadar bahwa diri kita ini melakukan sebuah kemaksiatan, maka segera bertaubat. Mitra, jika Allah berkehendak seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk bertaubat. Tuh. Numawi nalika ningali maksiat, ujian mitra, lalu kita palingkan hati kita. Kita benci amal-amal kemaksiatan tersebut. Kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tanda taufik kepada orang yang melakukan bertaubat. Mohon, lajeng kuma merendahkan diri di hadapan Allah. Mohon. Dan mendekatkan
diri kepada Allah dengan berbagai kebaikan yang mampu untuk dilaksanakan. Mau mitra kandaga rahimakumullah, ayat seberapa ulama salaf ngadugikan, ya, ada beberapa ulama salaf, ulama-ulama yang sudah lalu, ada seorang berbuat maksiat tetapi malah menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Ada juga orang berbuat kebaikan namun menjadi sebab masuk neraka. Nah, banyak orang bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Lantas beliau menjelaskan, ada seseorang berbuat dosa, lalu dosa itu tersebut selalu terbayang dalam benaknya. Dia selalu menangis. Nah, berbahagia orang yang langsung sadar ketika ada perilaku-perilaku maksiat dalam tubuhnya. Gitu kan? Banyak orang bertanya kepada ulama-ulama, lantas beliau menjelaskan, ada seorang berbuat dosa lalu dosa tersebut selalu terbayang dalam benaknya. Dia selalu menangis, menyesal, izin ke Allah Subhanahu wa taala. Hatena sedih. Kunaon mikirkan dosa-dosa loba. Dosa inilah yang menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan. Merasa menyesal. Terbayang-bayang terus dahsyatnya balasan bagi perilaku yang membangkang terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra kandaga rahimakumullah, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal. Mitra, seorang mukmin mengejar kebahagiaan dan kenikmatan, batinnya tenang. Dia tidak cari dari materi-materi dunia. Dia tidak mencari sesuatu yang sifatnya fana. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, mohon anjeunna ngadugikeun kuncina kabagjaan itu, kenikmatan ayatinu hal dina salat, gitu kan. Bagaimana salat menjadi metode terbaik terhubungnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berzikir tuh, mohon ari zikir sanes mengucapkan secara lisan hungkul, sadar secara totalitas raganya tidak ridho dibawa kepada kemaksiatan. Gitu mitra. Zikir itu adalah level bagaimana seseorang sudah paham betul balasan kemaksiatan yang dilakukan. Bila di dunia tidak berhenti, maka ketika zikir ini menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita, otomatis orang berzikir dia akan menghindari sesuatu yang berbau maksiat. Nukatiluna non koncina membaca Al-Quran. Mohon ngaos Al-Quran, mangga. Saking bagjana cobi we mitra. Reng sesuatu subuh ngupikeun radio, ngaos heula reup itu nepikeun ka les dunia teh poek deui. Kunaon saking bagjana jeung tenangna hate. Al-Quran adalah media bagi kita sebagai umat yang beriman menggapai bahagia yang sesungguhnya. Dengan sholat, dengan zikir, dan dengan tilawah Al-Quranul Karim. Nah, jika kita mitra, mohon urang sadayana ngalakonan sholat, rukun syaratna diamalkeun. Tuh, tinang tuh, tanha anil fahsyai wa munkar, gitu kan. Hatena bakal terikat dengan Allah. Mohon bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tuh salat. Mohon kaduana mitra, ayo urang leukeunna zikir. Mohon afdhal zikri tilawatil Quran tuh. Membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ketika 3 hal ini dilakukan, itulah yang diinginkan manusia untuk benar-benar menggapai status bahagia, gitu kan ya. Nah mitra kandaga rahimakumullah, maka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Zinar anjeunna ngadugikeun tidak ada kelezatan selain zikrullah. Tuh zikir. Tapi oman. Ketika zikir itu bukan hanya sebatas lisan, tapi totalitas tubuh kita ini meredam, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Bahkan tubuh ini menjadi media untuk semakin taat yang
totalitas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mitra kandaga rahimakumullah, tanda-tanda bahagia ketika kita sandingkan dengan beberapa keterangan Ibnu Abbas mohon ayat 7 surah Ayyana. Kahiji qalbun syakirun, tuh hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang senantiasa bersyukur. Wad'un syai'in fi mahallih, bagaimana lisan ini diajak untuk bersyukur. Tuh tidak lepas dari kata-kata kebaikan. Tidak lepas dari ungkapan-ungkapan yang membawa efek ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh mitra kandaga rahimah. Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan kita mitra semua diberikan qalbun syakirun. Tuh, apapun yang diberikan nikmat, maka hati senantiasa syakirun. Tuh. Nuka dua naon sorry Ibnu Abbas, azwaju solihah, pasangan yang soleh. Duh mitra, nu ayah welekenan, ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, nembe ka mall, ajak ke pasar, ajak balanja gitunya mitra. Mohon al azwaju solihah, pasangan yang soleh. Itunya istri memiliki pasangan atau suami yang soleh. Suami mendapatkan istri yang solehah, gitu kan? Tenang dan dijamin akan mendatangkan kebahagiaan di hadapan ujian-ujian keduniaan. Nukatiluna auladul abror, anak yang soleh. Tuh, bagaimana kita mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Maka lakukan hati ini agar senantiasa bersyukur. Pasangan kita ini syukur, taat, akur pasti mitra. Mohon. Nukatiluna auladul abror, anak yang soleh. Masya Allah. Mohon. Sing sah jalmi anu ngagaduhan barangkali soleh tuh tenang tuh sepuna baris ngadoakeun urang. Budak teh bakal ngadoakeun sepuhna mitra. Anak yang soleh akan membawa efek kebahagiaan dunia akhirat. Mohon. Nuka opat al-bi'atus soleh, lingkungan yang baik mitra. Bagaimana lingkungan kita jaga, kita rawat tuh. Dapnya pindah kagang ieu teh. Diliuk aya beling botol dia hindarkan, gitu kan? Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang senantiasa menguatkan diri untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mitra luar biasa. Maka carilah lingkungan yang soleh, yang benar, yang lurus, yang taat. Mohon, ini akan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Mitra kandaga rahimakumullah, nu kalimana malul halal, harta yang halal mitra. Tong hilap. Apa yang kita makan, yang kita belanjakan, ini harta yang halal. Secara zat dan sifat mitra. Mohon. Mari kita berupaya sekeras tenaga. Bagaimana mengupayakan uang yang kita bawa untuk belanja istri kita, jajan anak-anak kita dari sumber yang halal. Tenang. Sok we. Kajian kene boga pendapatan sapoe 1 miliar mitra. Asal tenang. Tenang subuhna kalaksanakeun nyatakeun radio teu aya gangguan da kuota full gitu kan. Harta yang halal akan mendorong manusia untuk senantiasa bertaat, melakukan taat yang sebenar-benarnya. Maka hiji tadi qalbun syakir, hati yang bersyukur. Azwajul solihah, pasangan yang soleh. Auladul abror, orang yang soleh, anak yang soleh. Bi'atus solihah, lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa saling mengingatkan dalam ketaatan. Malul halal, harta yang halal, mari kita maksimalkan mitra. Jangan mau dalam dompet kita, dalam rekening kita ada harta-harta yang halal, haram ya. Yang halal akan membawakan ketenangan jiwa, kebahagiaan. Haram akan memberikan kegelisahan jiwa. Nuka genepna tafakuh fid din, paham agama, nyetel radio teh. Mohon insyaallah full seueur guru-guru simkuring para asatid. Mohon
para guru ngaos gitu kan, hadir di Radio Kandaga supaya tafakuh fiddin. Bagaimana kita memiliki kualitas pemahaman terhadap dinul Islam ini sempurna. Resep kana Baji Salim. Kongresna eureun belenyang menyatakan Radio Kandaga. YouTube mohon konten-konten yang membawa isi ceramah kebatinan yang bisa menghantarkan jiwa lebih halus, jiwa lebih tertata mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanu terakhir, tulul umri fi taatillah. Nah, usia yang berkah. Mitra, mudah-mudahan sadayana mitra anu parantos mancona sing dibarokahkeun yuswana sangkan bagja. Sing diberkahi anak keturunanna sangkan ada teman pelipur lara gitu kan. Nah, mudah-mudahan sadayana sing aya sehat wal afiat, mohon sadaya rupi hajatna dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita beberapa saat hari ke depan diberikan kebaikan, keberkahan. Mudah-mudahan Allah ridho atas setiap apa yang kita lakukan dan Allah ijabah atas setiap apa yang kita inginkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.